Hamdanillah wa Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para asatid hafizakumullah, para wali santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh asatid, rekan-rekan, dan terutama para wali santri baru dan wali santri lama, Bapak khusus nanti yang akan menyampaikan materi yaitu Profesor Joko Subagio. Kami hanya bisa menyampaikan jazakumullah ahsanaja matur nuwun. Beliau telah memperhatikan kita, yayasan kita untuk terus mengembangkan diri. Para asatid hafizakumullah, hampir 1,5 tahun ini kita berada pada masa di mana masa yang kita harus sehat. Jadi kita harus sehat. Kita harus bersama-sama saling ta'awun, saling menolong untuk menuju Indonesia sehat. Karena memang saat ini ada banyak hal menyebabkan tidak sehat. Terutama anak-anak kita sedang diserang secara maraton, terus-menerus otaknya diserang dengan cara anak-anak terhipnotis oleh handphone. Hampir kalau panjenengan memberi waktu main handphone bebas, ya mereka akan main handphone 18 jam. Jadi tidurnya itu hanya untuk sedikit sekali, tidak berhandphone ria. Ini tidak sehat. Dari sisi semuanya enggak sehat. Yang kedua, saat ini terasa sekali bagaimana kehadiran tarbiyah nabawiyah dikala pendidikan barat, pendidikan sekuler itu memiliki kegagalan. Jadi pendidikan gagal karena hanya mengandalkan materi, hanya pendekatan materi. Sementara tarbiyah nabawi itu pendidikan yang memberi makna, menyatukan antara spiritual, kekuatan ruhiyah dengan materi. Nah, bagaimana mengaplikasikannya? Para orang tua yang berbahagia, ini penting nanti kita diskusikan. Sehingga kami mengucapkan terima kasih para orang tua yang saat ini telah rawuh, telah hadir, yang sangat-sangat baik ya untuk kita nanti akan menyimak bagaimana pendidikan nabawi ini mementingkan ruhiyah, mementingkan bagaimana ilmu jiwa itu menjadi pokok dalam pendidikan. Yang kemudian dalam tarbiyah nabawiyah ada pendidikan adab. Ada pendidikan adab di mana tata krama, etika ini menjadi penting. Saat ini sangat mahal jika ada sekolah yang memperhatikan etika. Saat ini sangat jarang ada sekolah yang kemudian memperhatikan perilaku anak-anak itu diperhatikan secara totalitas. Bagaimana cara duduk, bagaimana cara mengangkat kursi, bagaimana cara menghadap gurunya, bagaimana cara salim. Cara salim aja sekarang udah banyak yang salah. Nah, etika, adab ini harus dijadikan prioritas dalam pendidikan. Nah, tarbiyah nabawiyah nanti akan mengungkap bagaimana adab, bagaimana anak beradab dan lain-lain.
baru kemudian setelah itu kita bicara soal materi tentang pendidikan itu. Para orang tua yang berbahagia, tentu hari-hari panjang nanti akan mempengaruhi keputusan para orang tua, keberanian orang tua, dan keputusannya adalah apakah orang tua akan menikmati anak-anak bersama handphone dan internetnya di rumah, ataukah anak-anak akan diserahkan kembali ke guru, baik nanti kegiatannya itu adalah kegiatan belajar di rumah-rumah bersama guru atau yang lain, sehingga anak tetap memiliki kesempatan belajar adab pada gurunya. Sejatinya kalau kita bicara tentang pendidikan, kita bicara tentang tarbiyah, kita tidak bisa diwakili dengan sarana komputer, tidak bisa diwakili dengan sarana handphone, tidak bisa diwakili hanya secara sarana internet. Kalau hanya ilmu pengetahuan, maka anak-anak sekarang udah canggih, tanya aja pada Google akan terjawab semuanya. Tetapi apakah itu pendidikan? Tidak. Tidak. Pendidikan adalah akan mengelola perilaku. Jadi akan mengelola perilaku. Nah, di upaya mengelola perilaku inilah yang terpenting dalam pendidikan. Baik, kami atas nama Yayasan Bina Insan Kamil Tuban pertama menyampaikan Jayakumullah Ahsana Jaya, matur suwun sangat kepada Profesor Joko. Beliau berkenan untuk terus memperhatikan, membantu Yayasan Bina Insan Kamil Tuban. Kali ini seharusnya kita ketemu di Tuban secara offline, tapi karena ada ajuan dari pemerintah tentang PPKM darurat, maka kita adakan cara online. Yang kedua, kami sampaikan Jayakumullah Ahsana Jaya pada seluruh wali santri, terutama wali santri baru yang telah bergabung di Yayasan Bina Insan Kamil. Mudah-mudahan beliau, para wali santri ini sabar untuk bersama-sama menjadikan anak-anak bisa menjadi anak yang soleh-solihah, menjadikan anak-anak yang sehat, karena memang saat ini kita bersama-sama akan mewujudkan anak Indonesia yang sehat, yang cerdas, yang mampu menjadi pemimpin masa depan. Para satid hafizakumullah, kami menyampaikan para satid dengan ucapan Jayakumullah Ahsana Jaya, kerja keras para satid yang luar biasa. Setiap saat asatid mendampingi dan terus tidak ada lelahnya, sehingga para asatid mau tidak mau harus terus berupaya bekerja untuk insan kamil ini dan harus tetap menjaga kesehatan. Terakhir, ada 3 hal yang sangat penting di masa pandemi ini. Yang pertama adalah para asatid akan terus membimbing Ananda untuk melafalkan doa-doa, yang doa-doa itu adalah doa-doa untuk penolak bala, termasuk doa supaya tidak kena wabah. Yang kedua, para asatid akan terus membimbing Ananda tidak lepas dari Al-Qur'annya, sehingga kapanpun, dimanapun, Al-Quran akan bersama dengan Ananda semuanya. Yang ketiga adalah tentang ibadah sholat, sehingga para satid terus mengawasi, membimbing sholat putra-putrinya, sehingga
di masa-masa yang sangat sulit, di mana kalau tidak diperhatikan, masa-masa saat ini adalah anak-anak cenderung meninggalkan sholat karena terpengaruh oleh game, terpengaruh oleh mainan, terpengaruh oleh hal-hal yang sangat buruk lainnya. Mudah-mudahan waktu yang sangat sempit, yang singkat ini bermanfaat. Kami sampaikan jaya pemullah aksana jaya matur suwun. Terima kasih pada Profesor Joko dan seluruh pengurus yayasan yang telah rawuh pada kesempatan ini. Wallahu muwaffiq ila ahkamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Romo Kiai Haji Imam Mawardi yang sudah memberikan sambutan untuk mengawali parenting tarbiyah nabawiyah ini. Yang setelah ini langsung akan disampaikan oleh beliau, Bapak Profesor Joko Subagio, dan akan dimoderatori oleh Ustadz Habib. Baik, Bapak Ibu Wali Santri yang kami hormati, jadi tadi yang disampaikan oleh Abah Imam Mawardi sudah jelas bahwa sejatinya pilar pendidikan di insan kamil itu meliputi yang pertama adalah akidah salimah, akidah yang selamat, yang kedua adalah sahihul ibadah, yaitu ibadah yang benar, dan yang ketiga adalah akhlakul karimah, yaitu terkait dengan adab atau akhlak yang baik. Baik, selanjutnya langsung saja kita akan nikmati sajian parenting tarbiyah nabawiyah yang akan langsung dipandu oleh Ustadz Habib Ikhwanuddin dengan narasumber kita Bapak Profesor Joko Subagio, beliau dosen UINSA Pasca Sarjana UINSA Surabaya dan pemerhati pendidikan nabawiyah. Waktu seterusnya dan selayaknya nanti Ustadz Habib bisa memandu acara parenting nabawiyah ini. Monggo Ustadz Habib kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah sayyidina maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihuda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang terhormat segenap pengurus Yayasan Bina Insan Kamil Tuban, wabil khusus kepada Romo Kiai Haji Imam Mawardi selaku Ketua Umum Yayasan Bina Insan Kamil Tuban, yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid siswa baru dari mulai jenjang TPA sampai dengan jenjang SMP Tekno Insan Kamil Tuban, yang terhormat Asatidz Ustadzah TPA, SD, KBTK, SMP Insan Kamil Tuban, dan yang sangat kami hormati pemateri kami pada hari ini, Profesor Joko Subagio. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah sehingga kita bisa menghadiri, mengikuti acara parenting tarbiyah nabawiyah yang insya Allah akan kita laksanakan segera setelah ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang mana telah mengajarkan kita teladan yang baik serta telah mengajarkan kita berbagai hal sehingga kita bisa ittiba beliau sampai nanti mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati serta asatidz ustadzah, pada pagi hari ini insya Allah akan kita laksanakan segera parenting nabawiyah. Tapi sebelum itu akan kami sampaikan ya beberapa hal terkait pemateri kita dan juga bagaimana materi kita akan disampaikan. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, pada dasarnya keluarga adalah lingkungan pertama
dan paling utama dalam membentuk kepribadian seorang anak. Untuk itu, dalam proses mendidik anak, kedua orang tua kita bersama sepatutnya memiliki ilmu dan wawasan terkait berbagai cara terbaik dalam mendidik, terutama metode pendidikan yang merujuk pada Rasulullah SAW. Karena untuk membentuk generasi yang solih tidak akan terlepas dari dua pondasi Islam utama yang kita ketahui. Yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah Al-Hadis. Oleh karena itu, fokus pembahasan kali ini tertuju pada bagaimana mendidik anak ala Rasulullah SAW sehingga kita bersama bisa mewujudkan generasi Muslim yang robani. Untuk itu, setiap pembahasan adalah mungkin bisa terkait yang pertama, bagaimana konsep pendidikan ala Rasulullah. Yang kedua adalah bagaimana cara membentuk bi'ah keluarga lingkungan yang baik ala Rasulullah. Dan yang ketiga adalah apa kiat-kiat dalam menjalankannya. Harapan kita, Bapak Ibu, serta orang tua, bersama kita bisa mendidik anak sesuai dengan perkembangan dan karakter yang mereka miliki. Karena pendidikan ala Rasulullah adalah merupakan metode pendidikan terbaik untuk mempersiapkan dan membentuk aspek moral, adab, spiritual, dan etos serta sosial anak. Oleh karena itu, akan kita sampaikan oleh Profesor Dr. Haji Djoko Subagyo MM, yang dalam hal ini beliau adalah dosen pasca sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, serta beliau adalah pemerhati pendidikan ala Rasulullah SAW. Di sisi lain, beliau adalah peneliti serta dewan pakar di MUI Jatim. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, marilah kita bersama sambut pemateri kita, Profesor Dr. Haji Djoko Subagyo MM. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Profesor. Monggo, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli nikmatillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sami'in sami'at yang kami hormati, Romo Yai Imam Mawardi, Ketua Yayasan Pondok Insan Kamil di Tuban. Yang kami hormati para ustadzah, asatid, kemudian juga ada wali santri, mungkin juga ada pendengar yang lainnya. Mudah-mudahan hari ini keberkahan Allah diturunkan kepada kita semuanya, karena kita dalam kondisi under constraint, yaitu di bawah tekanan wabah, di bawah tekanan keterbatasan. Gerakan kita dibatasi, kegiatan kita dibatasi, pertemuan kita dibatasi, sehingga kita hanya boleh bertemu lewat gambar, lewat sinyal, lewat internet, dan lain sebagainya. Namun tidak mengurangi, mudah-mudahan ini adalah sarana yang terbaik. Allahumma amin. Kemudian mudah-mudahan kita bertemu ini memantulkan energi ruh bersama-sama, sehingga yang hadir, yang bermuajahah, tidak ada yang ngantuk. Insya Allah semuanya akan menerima ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang masalah pembangunan generasi, kita sekarang ini adalah hasil generasi yang lalu. Dan yang akan datang tergantung daripada upaya generasi yang sekarang. Oleh karena itu, sampai Allah
berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat liqad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau dan hendaklah engkau memandang masa lalu sebagai bekal untuk memperbaiki diri menuju masa depan. Rupanya generasi ini tidak bertambah baik, tetapi bertambah menurun. Tapi itu diserahkan di pundak para ulama, diserahkan di pundak para pendidik bangsa ini, diserahkan kepada para asatid yang ada di dalam sekolahan-sekolahan dan di pondok-pondok. Rupanya negara itu masih belum full. Mestinya negara itu berkiprah demikian kuat. Kalau dulu kita sering mendengar pendidikan itu adalah memanusiakan manusia. Tapi justru sekarang ini tidak memanusiakan manusia. Kendala di depan yang kita hadapi adalah satu, budaya yang merusak akhlak, merusak generasi. Yang kedua, kebiasaan-kebiasaan yang merusak generasi. Yang keempat, ada beberapa konsumsi obat-obatan dan makanan yang juga merusak generasi. Kemudian alat komunikasi juga demikian, merusak generasi sebagaimana yang didawuhkan oleh Yai Imam. Kemudian hari ini kita baru berbicara tentang pendidikan Rabbani, pendidikan Nabawi, pendidikan Qudsi, dan pendidikan apa saja yang bunyinya. Mari kita berkaca apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kalau sudah menyebut Rasulullah rasanya saya ingin menangis karena Rasulullah begitu cinta pada kita. Rasulullah mendidik sahabatnya dengan penuh cinta, penuh disiplin, dan juga dedikasi yang luar biasa. Sarananya waktu itu adalah masjid yang tidak sempurna, tetapi menghasilkan manusia seperti Bilal, tahan terhadap siksaan. Menghasilkan Umar ibnul Khattab, menghasilkan Amru ibnul As, menghasilkan Abu Bakar As-Siddiq, melahirkan Ali bin Abi Thalib yang begitu hebat ilmunya. Dan generasi selanjutnya, generasi tabi'in, coba kita lihat Imam Bukhari begitu dahsyat, begitu gigihnya mengumpulkan hadis, dan itu tanpa sarana yang modern seperti kita sekarang ini. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Apa yang ada di dalam pribadi Rasulullah? Rasulullah sangat cinta kepada Allah. Rasulullah sangat cinta kepada umatnya. Rasulullah selalu berdoa untuk umat. Tapi kita kenapa sulit berdoa, bersolawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu yang kurang. Kita kurang yakin kepada Allah. Kita kurang ittiba kepada Rasulullah. Sehingga ilmunya Rasulullah tidak masuk semuanya kepada kita.
Karena apa? Kita ini bukan dididik oleh jin, kita bukan dididik oleh setan, kita bukan dididik oleh tagut, kita bukan dididik oleh aturan. Kita dididik oleh Allah Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Luar biasa. Kalau kita merasa dididik oleh Allah, kita akan duduk berlama-lama bersama Allah. Kita tidak tergesa-gesa. Itu salahnya kita. Kenapa kita lemah sekarang ini? Karena kita kurang. Bersama Allah, Rasulullah setiap saat menghadapi permasalahan tidak pernah stres. Tapi dia stres apabila kurang duduk bersama Allah. Karena cintanya pada Allah luar biasa dan cintanya kepada umatnya luar biasa. Itu satu hal. Karena cinta itu menderivasi menjadi akhlak yang sangat mulia. Karena kalau sudah cinta kepada Allah, maka kita tidak bisa bohong. Kita menjadi manusia berintegritas tinggi. Tapi yang sekarang ini banyak bohong. Kita diuji oleh harta, hanyut. Diuji pangkat, hanyut. Diuji nama besar, hanyut. Kita kalau sudah punya masa yang begitu besar, gampang sekali kita dibeli. Kita punya santri yang besar, yang banyak, gampang dibeli. Kita punya pondok di sana sini, gampang dibeli. Kita tidak punya konsistensi. Kita tidak punya integritas kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Rasulullah, seperti para sahabat dan seperti para tabi'in yang dulu. Dan ini luar biasa. Karena itu izinkan saya akan menampilkan slide. Ada beberapa slide yang ingin saya sampaikan. Yaitu yang pertama saya kasih judul Jati Diri. Karakter diri kita ini adalah Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman, petunjuk, dan rahmat. Manusia itu adalah juz, bagian. Kemudian ayat-ayat itu menjadi hukum kehidupan kita. Jangan mengambil hukum yang lain. Kita akan tersesat. Dan surat-surat itu berbicara tentang alam semesta. Kita kalau melihat Al-Juz, maka sebetulnya itu terdiri dari beberapa huruf. Alif dan Lam itu huruf ke-31. Huruf Jim itu adalah huruf ke-5. Huruf Zai itu adalah huruf ke-11. Huruf Hamzah itu adalah huruf ke-29. Maka kalau kita jumlah 31, 5, 11, dan 29 menjadi 76. 76 itu apa? 76 itu wa'id badalna ayatam makanan ayah. Wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama anta muqtarin bal aktaruhum la ya'lamun. Dan apabila kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya, padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya. Mereka berkata, sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-ngada, adakan saja. Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui. Apa itu surat ke-76? Surat ke-76 itu adalah surat Ad-Dahr atau Al-Insan.
Jadi kita ini termaktub di dalam Al-Quran, Al-Insan, artinya manusia. Sehingga jelaslah bahwa setiap manusia per individu memiliki bagian juz dalam Al-Quran. Dan kita ini adalah manusia yang dicetak untuk menjadi manusia Quran. Inilah salah satu hikmah pembagian Al-Quran menjadi 30 juz, ternyata merujuk pada karakter manusia per individu. Jadi kita ini ada di dalam Al-Quran sebetulnya. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unukih wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Jadi kita ini sudah dikunci sebetulnya. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpai terbuka. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghisap terhadap. Jadi kita membaca diri kita sendiri. Kita membaca amal kita sendiri. Dan kita mentelaah diri kita sendiri. Dengan telaah Quran. Oleh karena itu, berpegang teguh dengan Quran itu adalah karakter umat. Lantas seperti apakah kita sehingga kita ini di dalam fenomena teknologi yang begitu dahsyat, yang semuanya orang ini terpesona dengan teknologi. DNA manusia memiliki 4 huruf kimia dasar yaitu adenin, C citosin, G itu guainin, dan T adalah timin. 4 huruf pada DNA itu dijadikan urutan abjad oleh manusia. A itu adalah huruf pertama, C itu adalah huruf ketiga, G adalah huruf ke-7, T adalah huruf ke-20. Coba kita gabungkan itu huruf-huruf itu menjadi semuanya 31 kalau dijumlah. Surat ke-31 adalah surat Luqman. Keluarga Luqman. Surat dengan jumlah 31 adalah surat. Ini yang rame ini mohon dimatikan itu yang rame. Jadi surat ke-31 adalah surat Luqman, keluarga Luqman. Itulah cita-cita kita. Nah ini rame ini ada. Kemudian surah dengan jumlah ayat 31 adalah surat ke-76 yang Ad-Dahr tadi. Maka sebetulnya kita ini dekat sekali dengan Quran. Kenapa kita jauh dengan Quran? Sampai di sini saya berbicara, Allah menciptakan waktu. Dan waktu itu berlaku dunia dan akhirat. Kapan awalnya waktu kita tidak tahu. Kapan akhirnya waktu tidak tahu. Dan kita adalah al-insan atau ad-dahr. Dan al-insan ataupun ad-dahr ini berkendara dengan waktu. Dan waktu itulah membawa manusia, membawa apa saja. Dan waktu sendiri yang mengungkapkan takdirnya Allah. Pada waktu yang sama ada orang yang bisa tertawa. Pada waktu yang sama ada orang yang susah. Pada waktu yang sama ada orang yang terhina. Dan pada waktu yang sama juga banyak orang-orang yang
menjadi mulia. Apa yang menjadikan, yang bisa menundukkan waktu? Dan banyak manusia itu menjadi korban waktu. Saya ingat salah satu apa ya? Kalau dulu ini saya sering suka saya berdeklamasi. Khairil Anwar, dia mengatakan, menyesal. Pagiku hilang sudah melayang. Hari mudaku sudah pergi. Sekarang petang datang membayang. Batang usiaku sudah tinggi. Dan dosa-dosa menumpuk, kesalahan-kesalahan menumpuk. Luar biasa. Kita ini sekarang menjadi korban diri kita sendiri. Korban daripada, nah, kita kembali kepada huruf-huruf DNA. Maka DNA ini kita dicetak menjadi DNA-nya Luqman. Keluarga Luqman, Luqman bukan seorang nabi. Tapi Luqman, satu keluarga yang bahagia, keluarga yang penuh dengan tauhid. Keluarga yang penuh dengan spiritualitas. Keluarga yang sukses. Itulah mestinya pendidikan itu landasan Qur'aninya itu seperti itu. Dan DNA kita DNA yang baik. Bukan DNA yang jelek. Apa isi surat Luqman dan surat Insan? Pesan apa yang disampaikan oleh Allah? Sanurihim ayatina fil afaq. Wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu. Wa fil ardi ayatul lil mukinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi ini terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Nah, bagi orang-orang yang yakin. Wa fil ardi ayatul lil mukinin. Oleh karena itu jangan sampai kita lost keyakinan. Lost conviction. Lost conviction. Kehilangan keyakinan. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam dirimu juga banyak sekali tanda-tanda. Afala tubsirun. Apakah kau tidak melihat, memperhatikan? Maka kita kehilangan kepekaan diri kita sendiri kalau kita sampai tidak mampu memperhatikan, membaca diri kita. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhan. Masya Allah. Mari kita kenal diri kita. Tapi kenapa kita tutupi diri kita ini dengan kesombongan, dengan kecongkakan? Mana manusia tertutup dirinya oleh pangkat, oleh derajat. Manusia tertutup dirinya oleh kekayaan. Manusia tertutup dirinya oleh ilmu itu sendiri. Manusia tertutup dirinya oleh barangkali banyaknya santri. Oleh banyaknya ini. Sehingga tertutup. Oleh karena itu, mari kita mulai berpikir. Bagaimana sebetulnya mengetahui juz diri kita adalah ibarat sebuah personal komputer, PC dengan server, disadari atau tidak, masing-masing PC memiliki identitas atau alamat tertentu yang sering disebut IP, Internet, protokol akses. Jadi kita punya protokol akses kita kepada Allah melalui Al-Quran. IP address akan terdeteksi ketika PC itu dihidupkan.
Disinilah kesamaan IP address dengan juz seseorang, juz manusia akan diketahui setelah Allah meniupkan ruh untuk menghidupkan janin kurang lebih saat janin berusia 3 bulan 10 hari. Ini hadis dari Ibnu Mas'ud. Diriwayatkan oleh Bukhari juga oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Saya bacakan artinya saja. Dari Abu Hurairah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap kamu dibentuk di perut ibunya selama 40 hari, kemudian berbentuk alaqah, seperti itu juga kemudian menjadi mudghah, seperti itu juga kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh dan menetapkan 4 masalah. Apa itu 4 masalah? 4 masalah itu adalah bikatbi rizki. Rizkinya, nasibnya kayak apa, itu macam-macam. Nah, kita tahu itu semuanya, maka kita lanjut. Maka database kehidupan kita, diri kita itu di dalam Al-Quran. Database Al-Quran, tadarus, perjus, proses install. Jadi kita akan diinstal oleh Allah apabila kita betul-betul yakin pada Quran. Tadarus, perjus, proses instalasi hidup kita. Supaya kita tidak sulit. Generasi yang dulu tidak ada fasilitas pendidikan yang hebat seperti sekarang ini. Tapi kenapa hasilnya luar biasa? Guru-guru kita itu luar biasa ilmunya, dahsyat sekali. Padahal sarananya sangat minim sekali. Jadi database-nya ada dalam Al-Quran, tadarus per juz, proses install, membaca juz, identifikasi IP. Kemudian masuk ke dalam visi kehidupan kita. Siapa itu? Di dalam diri kita ada 3 hal. Asam awal absara wal afidah. Asam awal absara wal afidah itulah menjadi perangkat kehidupan kita. Kulun ulaika kana anhu mas'ula. Dan 3 hal ini akan dipertanyakan oleh Allah. Dan 3 hal itu diberikan la'allakum tashkurun. Wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Tapi ayat yang lain 3 kali mengatakan qalilan ma tashkurun. Qalilan ma tashkurun. Hanya sedikit orang-orang yang bersyukur. Berarti syukur ini yang harus kita rebut. Supaya kita ini selamat. Siapa yang ahli bersyukur, maka dia ahli selamat. Siapa yang ahli bersyukur terhindar dari segala macamnya. Maka anak didik kita, itu kita ajari bersyukur. Tadi Yai Imam menyampaikan, anak-anak kita ini, anak didik kita ini, sekarang salim, itu juga etikanya masih belum bagus. Rupanya yang harus ditandani adalah syukur kita ini kepada Allah, syukur kita ini kepada kedua orang tua. Tadi kita ini diawali membaca dengan Asmaul Husna. Mari kita ini diawali maupun diakhiri dengan doa birrul walidain. Nanti insya Allah saya kirim itu doa birrul walidain. Karena Allah berfirman, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuh wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Jadi kita ini disuruh bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Dan itu Allah yang berpesan. Nah, rupanya bahasa kita ini cuma syukur kepada Allah. Syukur itu pintu dari segala macam pintu rahmat. Syukur kepada Allah dan syukur kepada kedua orang tua. Masya Allah. Maka kita dari visi kehidupan kita ini akan feedback kepada local server kita. Dan terus kemudian database Quran itu akan mendownload kepada tubuh kita semuanya.
Dan server ini siapa? Yaitu sekolahan-sekolahan, pondok-pondok, mendownload langsung dari Allah. Apa yang bisa menjadikan keberkahan tempat-tempat itu? Coba kita lihat, kita pikirkan. Para aulia-aulia dulu, para ulama-ulama besar dulu. Itu dia pendidikannya, pondoknya kayak apa? Sangat minim, sangat terbatas. Tapi mereka dahsyat dan hebat. Dahsyat dan hebat. Pondoknya kayak apa? Karena mereka database Quran itu langsung itu download langsung ke dalam pondok itu, dan pondok itu langsung berinteraksi dengan anak-anak didik kita. Apa yang mendasari itu? Yang mendasari itu adalah nomor satu, setiap manusia. Coba kalau kita mau sholat, kita pasti berniat. Berniat sholat. Maka kita kalau mau hidup di dunia ini, berniatlah hidup yang baik. Tapi kita ini lahir bukan karena kehendak kita. Kita lahir karena kehendak Allah. Namanya ultimate. Kita ditakdirkan lahir dari pintu kedua orang tua kita. Dan itulah pintu kita hadir ke dunia. Dan pintu itu kita nanti akan kita lalui untuk kita masuk ke akhirat. Karena ridha Allah fi ridha'il walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Luar biasa. Jangan dirusak pintu itu. Jangan sampai dirusak dan pintu itu jangan sampai jelek. Jadikanlah pintu itu adalah pintu ghafura, pintu gapura. Pintu yang penuh ampunan. Ampunan dari siapa? Ampunan dari Allah. Ampunan dari siapa? Ampunan dari kedua orang tua kita. Orang tua kita ridho. Masya Allah. Keridhaan orang tua menentukan neraka kita, surga kita. Luar biasa, Masya Allah. Oleh karena itu pendidikan yang pertama adalah pendidikan mengajari anak-anak pandai bersyukur. Dan pendidikan yang selanjutnya adalah pendidikan mencapai ridhonya Allah dan ridhonya kedua orang tua. Dan nanti saya akan menyampaikan beberapa hal. Ini dari sini saja sudah luar biasa kita ini. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamu. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu. Ingat, mensucikan kamu. Siapa yang bisa mensucikan diri kita? Allah dan Rasulullah. Hanya Allah dan Rasulullah. Masya Allah. Jadi Al-Quran yang bisa mensucikan kita. Bukan undang-undang pendidikan. Bukan dana bos. Tapi Al-Quran yang bisa mensucikan kita. Hadis. Oleh karena itu, saya menyarankan supaya di dalam kelas ada pelajaran khusus Syama'ilul Muhammadiyah. Karena apa? Kita sudah dijanjikan oleh Allah kalau kita mengajarkan Syama'ilul Muhammadiyah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada 3, liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Kita dikasih 3 oleh Allah apabila kita mengajarkan Syama'ilul Muhammadiyah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah aku tetapkan bagimu suatu contoh teladan yang sangat mulia. Liman kana yarjullaha.
Kamu akan mendapatkan Allah, kita akan mendapatkan Allah. Bayangkan kita dapat Allah. Kalau kita itu meniru keteladanan Rasulullah, meneladani Rasulullah, kita dapat Allah. Liman kana yarjullah. Kalau kita sudah mendapatkan Allah, maka seluruh alam ini milik kita. Kenapa kita lemah sekarang? Kita belum mendapatkan Allah. Kenapa umat Islam menjadi bulan-bulanan? Kita kehilangan Allah. Mungkin kita lost Allah, lost. Masya Allah. Wal yaumal akhir. Dan kita menang di dalam hari akhir. Kita akan menjadi jaya pada hari kiamat. Besok hari kiamat ini semuanya manusia susah. Manusia sedih, manusia stres semuanya. Tapi kita gembira. Karena kita mendapatkan Allah. Mendapatkan Rasulullah. Makanya yarjullah wal yaumal akhir. Wa dzakarallaha katsiran. Dan kita menjadi ahli zikir. Seluruh tubuh kita zikir. Dan kita tidur pun zikir. Masya Allah. Itu janjinya Allah. Usul ini. Ada pelajaran khusus atau majelis khusus, mudzakarah khusus, yaitu tentang Syama'ilul Muhammadiyah. Nanti saya kasih bukunya. 700 halaman itu tebelnya itu luar biasa, Masya Allah. Nanti insya Allah. Saya mau kasihkan, saya mau infakkan nanti. Luar biasa buku itu. Wa ma kana li basyarin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhyiya bi idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Mau enggak kita diajak berbicara dengan Allah? Kalau kita sudah masuk ke dalam dimensi itu, maka kita akan diajak bicara oleh Allah. Dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Saya ingin menyampaikan slide yang kedua. Saya cuma ingin menyampaikan ini. Barangkali nanti saya lebih senang ada pertanyaan yang banyak, jadi saya bisa memberikan pencerahan lebih banyak. Allah itu selalu Allah banyak bersumpah dengan waktu. Tadi saya mengatakan Allah menciptakan waktu. Kapan awalnya waktu dan kapan akhirnya waktu? Kita semuanya tidak tahu, hanya Allah yang tahu kapan awalnya waktu dan kapan akhirnya waktu. Kita tidak tahu. Oleh karena itu, bagaimana cara menundukkan waktu? Apakah kita akan termakan oleh waktu atau kita mau ditundukkan oleh waktu? Dan ingat Allah menciptakan waktu dan Allah menciptakan ruang-ruang waktu. Kita di ruang mana? Di waktu yang mana? Kita di dalam waktu sekarang, tapi ruang kita berbeda. Ruang kita berbeda. Ada orang yang betul-betul ikhlas sekali. Betul-betul yakin sekali. Betul-betul niat baik. Maka dia di dalam ruangan khusus. Barangkali Allah menyatakan ghurfah. Masya Allah. Ada satu ruangan. Yaitu yang disebut ghurfah. Apa itu ghurfah? Mudah-mudahan saya bisa bukakan sedikit, saya tunjukkan apa itu ghurfah. Ghurfah. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama. Apa artinya itu? Ulaika yujzaunal ghurfah. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga. Ghurfah.
Dan ghurfa itu aja ada di dalam dunia juga. Atas kesabaran mereka. Baik. Allah sering bersumpah dengan waktu. Dan kali ini saya ingin menyampaikan ayat ini sering kita baca. Dan ayat ini sering kita lupakan. Dulu kita mau pulang mesti baca surat Al-Asr. Wal asri, demi waktu. Dan ada yang para ahli tafsir, ada yang menerjemahkan demi waktu asar. Demi waktu asar itu adalah dua pengertian minimal. Pertama, asar itu sudah mau malam. Maka waktu asar itu adalah waktu kritis. Sudah sedikit sekali kesempatan yang kita miliki, maksudnya begitu. Sudah sedikit sekali waktu yang kita miliki. Jadi kita masih punya waktu tapi sedikit. Dan waktu itu sangat kritis. Dan sholat yang dinamakan sholat wusta itu adalah sholat asar. Hafidu ala sholawati wassolatil wusta. Masya Allah. Kita suruh jaga sholat dan sholat asar. Wusta. Nanti kalau saya akan jelaskan matematis itu kenapa ada sholat wusta. Itu luar biasa. Banyak orang, Allah menyatakan innal insana lafi khusr. Ingat kata-kata innal insana. Pegang itu kata innal insana. Nanti saya tunjukkan. Coba buka di dalam Al-Quran kata-kata innal insana. Kalau tidak percaya semuanya jelek. Innal insana lafi khusr. Kata-kata innal insana. Coba buka itu kata-kata innal insana. Banyak sekali. Nanti saya tunjukkan dalam slide ini. Kalau sudah kata-kata innal insana dibuka dalam Al-Quran pasti jelek. Oleh karena itu innal insana lafi khusr, demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian. Rugi. Karena apa? Loss. Loss ini karena apa? Rugi karena apa? Karena dia kalah dengan waktu dan dia tidak bisa menundukkan waktu dan ruang. Maka apa yang harus dipegang dulu supaya menang dengan waktu? Illalladzina amanu. Kita pegang keimanan kita. Kita ahli beriman. Jangan sampai kita kehilangan iman. Tapi iman itu hanya komitmen. Iman itu hanya komitmen, hanya janji. Tapi janjinya itu kuat atau tidak, itu akan kelihatan di dalam amalnya. Apabila banyak amal solehnya, maka imannya hebat. Tapi apabila sedikit amal solehnya, maka imannya pun juga sedikit. Maka iman dengan amal soleh itu selalu mempunyai hubungan korelasi yang kuat. Maka yang kelihatan nyata, amal soleh. Amal soleh yang mana? Amal soleh itu ada yang punya kepedulian dengan manusia yang lain. Dan itu butuh keikhlasan. Butuh keikhlasan. Butuh kesabaran. Butuh keikhlasan, butuh kesabaran. Oleh karena itu, ayat yang selanjutnya, watawasau bil haq. Dan kita saling bernasihat kebenaran. Bernasihat, saling bernasihat. Artinya building others. Kita saling membangun orang lain. Building others. Orang lain kita bangun. Kita jadikan beriman. Orang lain kita bangun. Kita jadikan ahli amal soleh. Watawasau bil haq. Saling. Jadi kita tidak hanya menasihati, tapi juga mau dinasihati. Dan yang mau dinasihati tentang kebenaran. Dan tentang kesabaran. Ingat, tentang kebenaran dan tentang kesabaran. Ingat, siapapun yang mau menegakkan kebenaran harus punya kesabaran. Kalau tidak punya kesabaran, maka kebenaran akan runtuh tanpa kesabaran. Kebenaran akan kuat dahsyat ditopang dengan kesabaran. Dan kesabaran itu harus dua, bukan satu.
Watawasau bis sabri watawasau bil marhamah. Watawasau bis sabri watawasau bil marhamah. Masya Allah. Kalau sudah kesabaran itu dua, ya, dua kesabaran. Pertama, sabar menghadapi, melaksanakan perintah Allah. Sabar untuk building others, membangun bangsa ini, membangun generasi ini. Butuh kesabaran. Nah, kalau kita sudah punya kesabaran dua ini, kesabaran kepada Allah, kesabaran kepada makhluk, kepada anak didik kita, maka dengan pelan-pelan rupanya Allah menyelipkan kasih sayang yang dahsyat pada diri kita. Nah, kasih sayang yang dahsyat itulah Rasulullah berhasil membangun sampai sekian generasi. Siapa yang menyebut Rasulullah, siapa yang sholawat kepada Rasulullah, maka nyambung dengan Rasulullah. Luar biasa, Masya Allah. Oleh karena itu, jangan sampai kita meninggalkan sholawat, karena sholawat itu merupakan silaturahmi kita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, saya pernah menamakan salah satu sholawat yang menempel di dalam Simtud Duror itu, saya beri nama dia adalah sholawat muttasil. Barangkali begini, saya bacakan sholawatnya. Allahumma sholli wa sallim bi ajalli sholawati wa ajma'iha wa azkat tahiyati wa awsa'iha ala hadzal abadil ladzi waffa bihaqqil ubudiyati wa baraza fiha fi khil'atil kamal wa qama bihaqqir rububiyati fi mawatinil khidmati lillahi wa aqbala alaihi ghayatal iqbal. Nah, ini salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bihi. Masya Allah. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bihi. Jadi ruh kita nyambung dengan ruhnya Rasulullah. Itulah cinta daripada sahabat kepada Rasulullah, tabi'in kepada Rasulullah, sehingga menghasilkan manusia-manusia yang dahsyat. Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, begitu dahsyat. Dan mereka tidak takut walaupun dibunuh oleh raja. Fayambasitu fi qalbi nuru sirrin ta'alukihi fi khubbih wa yuktabu biha bi inayatillahi fi hisbih wa ala alihi wa sahbihi alladhina irtaqau sahwatal majdi bi qurbi wa tafayya'u dilalu syarafil asli bi wuddihi wa hubbi ma attaral akwanu bi nashri dzikrahum nasi. Masya Allah. Jadi inilah waktu. Kita mengendarai waktu. Dan waktu itulah berbicara sendiri. Waktu itu sudah, kalau bicara, tidak ada penguasa yang mampu untuk menaklukkan waktu. Kalau sudah waktunya terbongkar kebusukan, pasti akan terbongkar. Dan pada saatnya nanti akan terbongkar. Dan kalau sudah kebenaran akan muncul, pasti kebenaran muncul. Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Masya Allah. Pasti akan terjadi. Oleh karena itu kita di ruang waktu yang mana? Dan ingat, Allah menciptakan ruang waktu yang luar biasa. Kenapa Rasulullah itu bisa mi'raj itu cuma hanya beberapa menit saja sudah sampai kepada Sidratul Muntaha. Dan ceritanya begitu, kalau diceritakan begitu panjang di dalam buku berjilid-jilid. Ditulis begitu panjang, tetapi kenapa sebentar? Karena Rasulullah melewati ruang dan waktu yang dahsyat. Yang bisa akselerasi, mempercepat proses. Mempercepat panjang cerita menjadi sangat pendek. Dan kenapa Rasulullah
waktu mau naik ke langit harus lewat Masjidil Aqsa, Palestina. Syams. Syams itu artinya matahari. Atau Syams itu adalah galaksi. Maka lewat pintu yang pertama, mengakselerasi terus, perpendek waktu. Oleh karena itu, sampailah dia ke dalam dimensi 11, yaitu dimensi yang seluruh makhluk tidak akan bisa masuk, termasuk malaikat Jibril tidak mampu masuk di situ. Dan beliau bertemu langsung bersama Allah di Sidratul Muntaha, bermuwajahah langsung, Masya Allah. Itulah dimensi uluhiyah, dimensi qudsiyah, dimensi robbaniyah. Dan hadis mengatakan sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Masya Allah. Kalau kita memang sholat kita benar, luar biasa, kita ini akan mencapai satu kedudukan yang dahsyat. Dan kita akan mudah ngurusi apa-apa, tidak ada yang sulit. Kita tidak perlu menjadikan diri kita bersakit-sakit, tidak perlu. Kenapa orang itu sakit? Karena kebanyakan dia stres. Kenapa dia stres? Karena dia punya ambisi yang besar. Ambisinya tidak berkaitan dengan Allah, tapi ambisinya berkaitan dengan yang lain. Memang dia tampak ambisi. Di mana? Di pondok. Ambisi di mana? Di lembaga pendidikan Islami. Tapi dia punya conflict of interest. Jadi punya tujuan yang lain selain kepada Allah. Nawaitunya tidak murni karena Allah. Dan hadis niat ini kenapa nempel dengan hadis hijrah? Karena hijrah itu adalah perpindahan manusia. Dan niat itu adalah perpindahan manusia dari punya tujuan selain Allah menjadi tujuan hanya kepada Allah. Faman kana hijratuhu lillahi wa rasulih fa hijratuhu lillahi wa rasulih. Dan barang siapa yang berhijrah karena yang lain, maka untuk yang lain dapat yang lain. Dan akan mengurangi nilai daripada itu. Barangkali ini dulu yang bisa saya sampaikan. Tapi kalau saya ingin menunjukkan, slide ini, coba innal insana tadi. Innal insana itu, kalau sudah Allah menyebut innal insana, banyak sekali. Innal insana khuliqa halu'a. Kalla innal insana la yatagha, innal insana li rabbihi lakanut, innal insana la fi khusrin, innal insana la kafur mubin, innal insana la kafur, innal insana la dolumun kafar. Ingat, kalau Allah sudah menyebut innal insana. Tapi tujuan manusia menjadi keluarga Luqman. Tujuan manusia seperti surat Ad-Dahr, surat Al-Insan, Masya Allah. Luar biasa. Demikian saya ingin justru berbagai macam pertanyaan yang akan kami jawab, biar berkembanglah ilmu ini. Dan saya berharap pertemuan ini waktu yang penuh barokah. Dan waktu hanya bisa ditundukkan dengan keimanan, waktu hanya bisa ditundukkan dengan amal soleh. Maka waktu itu akan gembira. Waktu itu akan gembira sekali apabila waktu itu berisi dengan. Oleh karena iman itu waktu penuh iman. Waktu penuh amal soleh. Waktu penuh dengan building others. Saling membangun orang lain. Jadi kita membangun generasi, membangun yang lain. Jangan ego, jangan ego. Jangan sombong, jangan sombong. Orang yang ego dan sombong sulit untuk saling building others. Jangan selalu ambisi. Ambisi juga begitu. Dan ambisi itu dari kita. Ambisi itu setan. Dan kita bangun kesabaran. Itu yang double ya. Dengan double gardan standar. Double gardan kesabaran. Sehingga muncullah nanti yang disebut watawasau bisobri watawasau bil marhamah. Masya Allah. Demikian kepada moderator yang kami cintai, apa yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat
penting sekali. Kami dengan senang hati, kalau bisa kami jawab. Kalau tidak bisa saja, ya akan saya jawab kemudian. Yeah. Silakan. Yeah. Terima kasih disampaikan, Prof. Kami menyampaikan jazakumullah ahsanal jaza atas apa yang telah disampaikan. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, pada kesempatan ini Profesor Joko sangat banyak menjelaskan terkait beberapa hal. Akan tapi yang perlu kita garis bawahi adalah kita harus yakin dan percaya akan Allah sehingga kita mempelajari lebih dalam isi kandungan Al-Quran, serta kita harus sangat mencintai Rasulullah, yang mana kita melalui ittiba dan hadis Rasulullah sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Joko, berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah Rasul adalah karakter umat. Monggo Bapak Ibu yang sangat kami hormati, kami persilakan untuk menyampaikan jika ada yang ditanyakan. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, baik melalui chat yang ada di Zoom, ataupun nanti langsung bisa menyampaikan secara langsung, kami persilakan. Monggo Bapak Ibu, ini merupakan kesempatan yang sangat luar biasa. Kita bersama telah menerima materi yang sangat luar biasa secara mendalam. Mulai dari bagaimana tadi Profesor Joko menyampaikan terkait karakter diri yang terbagi menjadi 3 juz, ayat, dan surat, serta berbagai hal yang telah disampaikan terkait surat Ad-Dahr. Ad-Dahr atau nama lain Al-Insan, serta bagaimana tadi dari yang telah disampaikan dari surat Al-Luqman. Monggo Bapak Ibu bisa menyampaikan apa yang menjadi pertanyaan. Atau bila mana ada yang kurang jelas bisa disampaikan kepada kami, baik melalui chat yang ada di Zoom ataupun menyampaikan secara langsung, sekaligus bisa berkenalan, bisa menyampaikan kepada Profesor Joko atau materi pada hari ini. Monggo Bapak Ibu. Mungkin dari jenjang yang ada, dari wali murid atau Bapak Ibu TPA, KPTK, ataupun SD, atau SMP Tekno Insan Kamil untuk menyampaikan, atau baik siapapun yang telah hadir di sini bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum jelas atau mungkin yang perlu diketahui. Monggo Bapak Ibu, kami tunggu 1 menit. Bila tidak ada, kita akan lanjutkan ya. Monggo Bapak Ibu yang sudah mengaktifkan, Pak Zaki atau baik, kalau tidak ada boleh Ustaz. Monggo Ustaz Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Kiai Profesor Joko serta ya Imam dan Bapak Ibu yang hadir pada webinar pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Tadi sudah dikupas detail terkait dengan sifat-sifat manusia, waktu, dan beberapa proses pendidikan, membandingkan antara pola pendidikan dahulu dan sekarang beserta hasil yang bisa dilihat ya di Al-Quran tadi sudah disampaikan oleh Profesor. Kami barangkali sering di dalam satu diskusi dengan teman-teman maupun forum itu adalah memang terjadi satu keluhan-keluhan yang dialami oleh banyak orang tua bahwa seiring dengan perkembangan teknologi dan kondisi COVID seperti ini, begitu sulit para orang tua itu mengendalikan, membimbing, dan mendampingi anak-anak di dalam proses pendidikan, proses pendewasaan. Pada prinsipnya teori-teori itu sudah banyak kita baca, kita ikuti baik di grup,
di beberapa kelompok, tapi di dalam praktis pelaksanaan itu memang masih terjadi kendala dan kesulitan. Barangkali Profesor bisa memberikan satu tips bagi orang tua dalam hal ini di dalam mendampingi anak-anak, terutama di rumah, anak-anak yang tidak ikut di dalam satu pesantren di rumah itu sangat sulit mengendalikan, baik itu di aspek ibadah, aspek pembelajaran maupun aspek lain sosial kemasyarakatan. Itulah barangkali yang sering dialami oleh orang tua saat ini. Padahal di sekolah maupun di lembaga itu anak-anak sudah dibekali dengan pembiasaan seperti itu. Itu barangkali Ustadz dan Prof yang jadi keluhan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Muzaki. Langsung saja akan ditanggapi oleh Profesor Joko. Monggo, Prof. Baik, matur suwun Ustadz Muzaki, pertanyaan panjenengan mendasar sekali dan itu menjadi keluhan umum semuanya orang tua. HP itu adalah teknologi, bagian daripada teknologi. Dan teknologi itu adalah suatu keniscayaan. Kita butuh teknologi, tetapi ada konten-konten yang merusak anak didik kita. Nyuwun sewu. Jangan berbicara hanya anak-anak. Ustazah sama juga asatid ini loh, podo ae. Yohan. Sampai nyekel HP lebih banyak pegang HP apa pegang Quran. Wis ngono tok wae. Lebih banyak pegang HP apa zikir, wis ngono wae. Nah, sekarang itu begini. Bagaimana cara kita punya rasa tidak suka melihat itu? Bagaimana kita menciptakan suatu rasa atau rasa hati kita tidak tertarik dengan itu. Kita lebih tertarik dengan Allah dan Rasulullah. Lebih tertarik dengan Quran. Lebih tertarik dengan itu. Sebetulnya itu masalahnya. Teknologi ini tidak boleh, tidak bisa hilang. Teknologi keniscayaan. Apalagi sekarang ini banyak pelajaran yang online. Yaitu pakai Zoom di rumah. Jadi oleh karena itu pasti pakai menggunakan itu. Tetapi bagaimana menciptakan kepada diri anak-anak tidak suka melihat suatu tontonan yang di situ ada TikTok, ada macam-macam yang itu yang tidak suka, ada game, ada ini. Bagaimana? Itu teknologi nggak bisa kita. Tapi ya bagaimana caranya menciptakan satu rasa tidak suka melihat itu. Dan banyak konten-konten di dalam teknologi ini yang jelek. Karena setan itu juga ada yang ahli teknologi. Jadi setan itu juga ahli teknologi, oleh karena itu membuat seperti itu. Dan manusia dimasukin juga oleh setan, melihat itu seneng. Gitu. Nah, oleh karena itu, kapan kita bisa menciptakan rasa itu? Coba mari kita mulai. Setiap habis subuh, ojo turu. Karena ketika subuh itu terjadi inisiasi antara setan kepada manusia. Setelah asar, jangan tidur. Karena asar itu, infrared itu kesenangan daripada setan untuk melukai manusia. Masuk ke dalam as-sam'a wal absar wal afidah. Tadi yang saya katakan, Al-Quran ini berbicara 3 ini luar biasa. Nanti lain waktu, nanti monggo saya kasih kuliah khusus itu. As-sam'a wal absar wal afidah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Itu aja.
Itu luar biasa ilmu ini. Dahsyat sekali. Dan yang dirusak mulai asam, al-absor, wal-afidah. Kalau sudah kena tiga-tiganya, maka Allah marah. Khotamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Ghisyawah. Dan akhirnya kita punya anak bandel sekali. Bagaimana caranya? Bagaimana orang tuanya supaya punya gelombang elektromagnetis Al-Quran? Ya kita baca Al-Quran, ya khusyuk. Dan jangan sekali di dalam diri kita ini ada konflik of interest terhadap Allah. Jangan. Itu adalah kemusyrikan yang pertama. Tahu-tahu anak ini manut kepada kita. Tahu-tahu anak ini tertarik dengan Al-Quran. Tahu-tahu begitu. Itu diciptakan awal pertama kali. Mari kita penuhi di dalam rumah kita ini. Penuh full Quran. Baca hadis. Dan kita sering anak-anak kita ajak baca. Apakah kita pernah sholat berjamaah bersama istri kita, bersama anak kita. Dan kemudian bergantian berdoa. Pertama yang berdoa adalah bapaknya. Setelah itu yang berdoa ibunya. Setelah itu berdoa anaknya. Tahu Bapak kalau anaknya berdoa, ya Allah, jadikan Bapak Ibuku tidak bertengkar lagi. Ternyata ada konflik berat di dalam rumah ini. Ya Allah, berilah rezeki untuk Bapak Ibuku supaya uangnya banyak. Setelah uangnya banyak bisa membelikan mainan untuk Adi, untuk Mas Bagus, untuk Mas. Nah itu yang terjadi. Panjenengan kalau suruh anaknya berdoa, nangis panjenengan. Panjenengan coba istri suruh berdoa kita mengaminkan, pasti akan nangis. Ya Allah, jadikan istriku tidak katut lagi dengan perempuan yang lain. Nangis kita. Itulah ada luapan-luapan begitu di dalam rumah kita itu langsung nempel di dalam dinding-dinding ini. Terjadi satu resonansi yang dahsyat. Resonansi spiritual, maka setan dan jin keluar dari rumah itu. Apalagi kalau pagi hari kita baca wirid Latiful Haddad, dan kemudian setelah maghrib baca Ratibul Haddad, dan kita sering membaca doa-doa para aulia itu. Tadi Yai Imam menyampaikan supaya wajib membaca doa-doa untuk Allah mina'udzubika min jahdil bala' wa darki syaqa' wa sulqat. Mari kita baca doa-doa seperti wirid kabir. Seperti Hizbun Nasar alal a'da. Banyak doa-doa yang luar biasa. Itu coba wirid-wiridnya para aulia. Dahsyat semuanya. Wiridnya Syekh Abdul Qadir Jani As-Sadili. Semuanya. Hebat-hebat. Itu yang kurang. Sepele masalahnya. Bagaimana bisa menjadikan rasa khis di dalam anak-anak itu tidak suka melihat itu. Tapi yang namanya HP keniscayaan, ini teknologi. Keniscayaan tidak bisa ditolak. Tapi di dalam teknologi ini ada setan. Nah, sebetulnya musuh kita itu setan, bukan COVID. Kita lebih takut dengan COVID daripada takut dengan setan. Dan yang selanjutnya tuh, iman kita ini lemah. Coba sekarang gitu. Di dalam rukun iman, amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarri. Ada 6. Amantu billah, enggak kelihatan. Wa malaikatihi enggak kelihatan. Wa kutubihi baru kelihatan. Wa rusulihi kelihatan. Wa bil yaumil akhir belum. Wa bil qadari khairihi diungkapkan dalam waktu. Bayangkan. Kenapa kita kok beriman dengan ini? Kenapa kita tidak beriman dengan teknologi? Teknologi tidak termasuk daripada iman. Karena teknologi bisa dimasuki oleh setan. Kita tidak beriman dengan suatu kekayaan. Karena kekayaan dimasuki setan. Kita tidak beriman dengan yang lain-lain yang disebutkan oleh ini. Tidak ada kewajiban beriman dengan itu.
tapi beriman ini dengan 6 perkara, karena 6 perkara ini mengandung the positiveness power. Allah adalah sumber power yang hebat. Malaikat juga sumber power yang hebat. Kitab Allah menjadi sumber power yang dahsyat. Rasulullah, para nabi sumber power yang hebat. Kemudian hari kiamat menjadi suatu peringatan bagi kita. Takdir buruk, takdir baik dan buruk itu kita alami dalam kehidupan dalam waktu ini. Jadi itu tips saya, kita tidak punya safety net diri kita. Nama safety net diri kita adalah kebiasaan-kebiasaan di dalam rumah tangga kita. Kenapa rumah tangga kita amburadul? Karena rumah tangga kita bukan rumah tangga berzikir. Kenapa rumah tangga kita amburadul? Karena bukan rumah tangga Quran. Coba bayangkan, kalau sholat berjamaah, kemudian bapaknya menjadi imam, bapaknya berdoa. Mendoakan istrinya, mendoakan anaknya. Setelah itu ganti istri berdoa, ya Allah mudah-mudahan suami saya tidak tertarik lagi dengan ini disebutkan begitu. Terus anak kita, ya Allah mudah-mudahan bapak ibu saya tidak berdoa. Nangis panjenengan coba. Itu belum pernah kita lakukan. Coba lakukan. Supaya kita ngandani anak kita ini gampang. Kita ini sering bertengkar sama anak. Kita ini sering bertengkar sama istri. Pasien saya itu banyak datang ke tempat saya. Saya cuma ngajari satu hal. Mesra di dalam rumah tangga. Setia di dalam pelayanan. Mesra dalam rumah tangga. Saya tanya, Bapak, panjenengan kangen sama anak apa sama istri? Kangen anak, Pak. Bagus, kangen sama anak. Bapak, panjenengan kalau sakit gini, malam-malam butuh minum, butuh apa, yang dipanggil anak apa istri? Istri, Pak. Bapak, sampean sakit, dirawati anak apa istri? Istri. Bapak sampai datang ke sini tadi diantar istri apa anak? Diantar istri. Saya ulang terakhir. Bapak kangen sayang sama istri apa anak? Enggak mau jawab. Melu lambene nyebut. Disitulah kita kenapa enggak pernah terima kasih pada istri kita? Kenapa kita, istri-istri kenapa enggak mau terima kasih sama suamimu? Itu aja. Oleh karena itu, saya bilang, stroke ini akan cepat sembuh apabila Bapak memanggil istrinya, istriku sayang. Ibu juga memanggil yang sakit adalah suamiku sayang. Ayo praktekkan sekarang. Dipraktekkan. Dungu kuwi abot, Mas. Abot, Ustadz. Abot banget. Karena ego di dalam, ilangi ego. Mulanya bagaimana kita bisa ngandani anak? Ilangi ego. Saya pernah ketemu dengan seorang pengawas Jawa Timur ya, pengawas sekolahan. Dia kalau masuk rumah, anaknya keluar. Bayangkan, dia masuk rumah, anaknya keluar rumah. Terus kemudian kalau bapaknya keluar, anaknya baru masuk rumah. Dan tidak pernah ketemu di dalam satu tempat untuk makan bersama, untuk tidak bisa. Jadi anaknya sama ibunya dok. Bapaknya sama ibunya juga sering geger. Sulit. Ya apa caranya ngandani? Ono kuwi. Akhirnya apa? Akhirnya saya beritahu, saya tanya, Bapak, kalau mau berbicara sama anak kecil, bagaimana caranya Bapak? Menengai, tak kandani. Kalau mau berbicara sama anak kecil, ada dua cara. Anaknya digendong, sehingga depan mata dengan mata. Tapi sebelum bicara, berikan sanjungan pada anak. Berikan penghargaan pada anak. Baru anakku sayang, ganteng dewe, pinter. Begitu, baru hari seneng diajak ngomong, manut. Atau salah satu, kita yang menurunkan, kita duduk jongkok, anaknya berdiri, ketemu mata dengan mata. Aduh, anakku pinter rek. Sudah gede bajunya api rek.
anu ya sih, siapa tadi yang nyisirin? Lu baunya wangi. Siapa yang ngasih minyak wangi? Siapa yang ngasih bedak? Siapa yang ngasih ini? Oh, macam-macam. Itu dulu. Coba kita ini anak ya gede ya tidak ngomong seperti itu. Oleh karena itu kita nggak sulit kok. Tidak ada yang sulit. Kesulitan itu lahir daripada diri kita. Diri kita yang sulit untuk mengatasi diri kita sendiri. Itu Bapak Muzaki, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat mendasar. Tipsnya tidak sulit. Yaitu kita sulit menghadapi diri kita sendiri. Itu aja. Terima kasih. Mohon maaf untuk Mas Moderator, Ustadz Moderator. Monggo. Terima kasih banyak disampaikan Prof. Dari Bapak Ibu mungkin ada yang disampaikan lagi. Tadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Joko, yang terpenting adalah dalam pendampingan orang tua dan anak adalah bagaimana kita bisa memanajemen pendengaran, penglihatan, serta hati nurani kita. Yang seperti yang disampaikan, as-sam'a wal absara wal af'idah. Monggo Bapak Ibu, bila ada yang disampaikan lagi, kami persilakan. Bila tidak ada, mungkin akan kita akhiri, Prof. Monggo mungkin ada closing statement atau apa yang disampaikan sebelum nanti kita akhiri pertemuan. Ada yang disampaikan, Bapak Ibu? Monggo, Ustadz Agus. Ya, Ustadz Agus nih. Iya. Oke, monggo saya persilakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kemarin belum ditakdirkan untuk bisa ketemu. Oh iya, bagus. Mohon maaf saya harus nunggu utusan dari Tulungagung untuk ngaturi obat. Nggih, monggo. Nggih, pangapunten Prof. Ini saya sedikit menyinggung ya terkait apa namanya tadi ada yang di awal itu Profesor juga menyampaikan terkait adanya ilmu rohani kan seperti itu. Di dalam tubuh manusia itu kan ada jasmani, ada rohani ya, yang biasa kita pelajari itu ada makanan jasmani, ada makanan rohani, ada kesehatan jasmani juga ada kesehatan rohani. Terkait itu ada juga mungkin ilmu jasmani dan ilmu rohani. Nah ini mungkin mohon penjelasannya Prof terkait adanya ilmu jasmani, ilmu rohani. Apakah yang kita pelajari biasanya di sekolah itu termasuk ilmu jasmani atau ilmu rohani? Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Prof, kami persilakan untuk menjawab. Jadi begini, kita kembali kepada DNA. DNA itu unsurnya 3. Unsurnya P, S, dan basa nitrogen. P itu seperti protein lah, tapi sebetulnya bukan protein itu. S itu adalah sugar, gula. Kemudian dua-duanya benda mati. Kemudian ada basa nitrogen. Nah, nitrogen ini waduh luar biasa. Kalau barang ini satu sendiri-sendiri, maka dia tidak memiliki kemampuan apa-apa. Tapi begitu disatukan atas izin Allah, maka dia menjadi sangat dahsyat. Dia bisa mencetak manusia yang dahsyat bersama dengan DNA. Sebetulnya itu benda mati, tidak ada apa-apa. Maka turun dari DNA menjadi genetik. Nah, genetik itulah yang penuh rahasia. Jadi setan itu tidak bisa masuk ke dalam genetik. Setan juga tidak bisa masuk ke dalam DNA. Tapi setan mampu merubah RNA. Ingat, DNA itu adalah blueprint. Dia akan dieksekusi dalam bentuk suatu perbuatan nyata yang dieksplor dalam waktu. Apabila manusia itu banyak mengalami penyimpangan, maka setan itu mampu merubah RNA sehingga RNA-nya jelek. Nah, RNA yang mana yang bisa dirubah? RNA yang bisa dirubah adalah RNA yang penuh sekali penyimpangan.
Penyimpangan genetik adalah penyimpanan keimanan. Genetik itu fitrah. Genetik itu tidak ada yang salah. Tapi begitu menjadi DNA mau menjadi RNA, itu terjadi penyimpangan-penyimpangan. Nah, penyimpangan-penyimpangan yang pertama adalah penyimpangan tauhid. Itu yang paling berat. Nah, kalau sudah terjadi penyimpangan seperti itu, maka inputnya juga menyimpang. Ada input jasmani, ada input rohani. Sekarang kalau kita ditanya, roh itu di mana? Apakah ada di dalam otak? Apakah ada di dalam hati? Apakah di dalam? Tapi ketika manusia itu kalau kita lihat orang yang mau mati, itu rohnya ketika ditarik, itu mulai dari kaki. Itu sakitnya luar biasa. Kaki ini mulai dingin. Terus dingin. Energinya sudah nggak ada. Tarik terus sampai di dalam kepala. Sampai kepala baru dicabut. Ada yang ditarik dengan kasar, ada yang ditarik dengan lembut. Nah, kemudian rohani ini, yang namanya roh, itu tidak bisa dirusak. Itu milik Allah. Ar-ruhu min amri Rabbi. Jadi roh itu urusannya Allah. 100% tidak akan bisa. Dan ruh itu hanya bisa disentuh oleh Allah. Dan ruh itu hanya bisa disentuh dengan Quran. Dan ruh itu bisa disentuh dengan Fatihah. Itu luar biasa. Sampai Allah menyatakan la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absarah maf'ulun bih. Wa huwal latiful khabir. La tudrikuhul absaru. Jadi segala pandangan kekuatan telepati, magnetis apa saja tidak akan bisa sampai kepada Allah. Tetapi wahwa yudrikul absar, tapi Allah yang akan menjangkau absar. Ingat absar. Wahwal latiful khabir. Allah itu lembut sekali. Jadi kalau kita jauh dengan Quran, jauh dengan Rasulullah, ya sudah jauh. Ruh kita jelek. Nah, kalau roh kita jelek, maka penyimpangan di dalam tubuh itu yang jelek. Dan tubuh, kita ngomong tubuh. Tubuh kita ini terdiri dari 70% air. Dan sisanya adalah karbu. Atau benda lain lah. Maka air ini menentukan. Dan air ini dahsyat loh ya. Air ini dahsyat banget air. Saya katakan air itu benda Allah yang sangat dahsyat. Dan benda Allah yang juga apa ya? Yang bahasanya di dalam Al-Qur'an, Allah itu mengatakan anzala. Al-Qur'an anzala, air anzala, rizki anzala. Termasuk azab anzala. Termasuk apa namanya itu apa ya? Inna anzalnahu fi lailatul qadar, Quran itu. Luar biasa pakai anzala. Dan air itu turun dari langit loh ya. Jadi Al-Qur'an ini apa namanya itu air ini turun dari langit seperti Al-Qur'an pakai kata-kata anzala. Ingat apabila kita menggunakan air ini benar dan kita benar-benar gitu seperti air maka dahsyat. Sekarang saya tanya, ketika benda mana yang paling kuat, maka orang mengatakan besi paling kuat. Maka jembatan-jembatan itu, lintasan laut itu dari besi. Kemudian Allah menggerakkan gelombang laut yang dahsyat. Maka jembatan itu hancur berantakan. Maka ditanya yang kedua, mana yang lebih dahsyat antara besi dengan air? Maka air yang lebih dahsyat. Maka pertanyaan yang selanjutnya, lah tadi air itu bisa menjadi gelombang besar itu kayak apa? Itu angin yang menggerakkan. Maka pertanyaannya, mana yang lebih dahsyat antara angin dengan air? Maka angin yang lebih dahsyat. Nah, kemudian yang ketiga, yang selanjutnya,
Mana antara angin dengan ruh? Maka ruhlah yang paling dahsyat. Maka jangan kita sampai melukai ruh kita dengan satu kekasaran dalam kehidupan, yaitu kemunafikan dan kesyirikan. Itu ruh kita menjadi jahat dan rusak. Kita bangga dengan ilmu saja sudah merusak ruh. Kita bangga dengan harta, dengan kedudukan sudah merusak. Kita salah berniat aja sudah merusak ruh. Saya pernah membuat nangis seseorang gara-gara saya katakan, niat kita di dalam kehidupan ini salah. Niat kita kawin dulu itu salah. Kenapa tidak lillahi ta'ala sehingga permasalahannya banyak. Oleh karena itu, kenapa kita banyak permasalahan? Karena niat kita salah. Dan niat itu ada di dalam hati. Dan hati itulah tempat pusatnya, sentralnya ruh. Oleh karena itu perbaiki hati, maka ruh itu akan baik. Dengan demikian makanan hati itu adalah makanan ruh. Kemudian makanan kita sendiri itu ada di dalam perut. Ustadz, panjenengan yang tanya tadi, perut inilah yang mendapatkan perintah dari Allah langsung untuk berpuasa. Organ tubuh kita ini mendapatkan perintah untuk berpuasa. Itu dahsyat. Begitu hebatnya perut. Dan perut ini sumber segala penyakit. Dan perut ini sumber segala kesehatan. Sampai Rasulullah menyatakan, ma mala'a adamiyun wi'a'an syarron min batnihi. Jadi begitu jelek dan jahatnya manusia itu kalau dia selalu memenuhi perutnya. Apa saja, halal masuk, haram masuk, syubhat masuk. Waduh, ini rusak. Jadi kenapa sumber daripada penyakit itu dari perut. Dan kita harus memilih yang kita makan harus halal. Halal dari zatnya, halal dari ma'ani maknawiyahnya, halal dari esensinya, halal dari background, dari pendapatannya bagaimana, halalan thayyiban mubarakan. Yang halal saja tidak boleh terlalu kenyang. Jadi kalau kita makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Dan perut itulah mendapatkan perintah dari Allah untuk berpuasa. Mangan ping telu sedino. Katanya Gusti Allah kakean. Poso Senin Kemis le. Kurang poso Senin Kemis, poso Ramadan le. Cek kurang poso Ramadan, poso Yaumul Bid. Cek kurang poso maneh Asyura, poso apa maneh nak. Mangan ping telu niku pun kakean. Disuruh poso, manajemen perut supaya perut itu sehat. Yang kedua, sholat 5 waktu. Ping 5 iku jek kurang le poso sunat. Apa jenis sholat sunat? Sholat sunat. Tambah sholat malam, sholat banyak. Antara sholat yang wajib dengan sholat yang sunat. Yang sunat. Jadi ingin melihat perbandingan antara makanan dohir dan makanan batin. Itu di dalam makan kita sehari 3 kali, iku kakean. Kudu poso. Nah, kemudian kita disuruh sholat 5 kali, itu kurang. Tambahno sholat jimukeh. Mulane sapa sing seneng poso, sing seneng sholat, insya Allah itu orang hebat. Karena ilmu akan masuk tanpa melalui buku. Ilmu tanpa melalui guru. Ilmu tanpa melalui buku, ilmu tanpa melalui guru, yaitu dimulai dengan sholat, seneng poso. Nek wis seneng sholat, seneng poso nggih pun cukup, itu pun hebat, itu pun sangat hebat. Niku Pak Agus, nggih Ustadz Agus. Lu kok gak ketok Ustadz Agus ini tadi. Mana ini? Ustadz, Kak Emma panjenengan di. Mari takon ditinggal lunga. Yo opo? Boten nyimak nggih. Nah, niku Pak Agus.
Jawabannya seperti itu Pak Agus. Nggih, Jadi nggih. nek mangan ping 3 wis kakean kuwi. Dan mangan iku ya dikon masuk barang halal sing dimakan iku ya gak oleh ngantek kemlekaran lah wis ngono kuwi. Tapi nek kapan sholat ngantek kemlekaran iku waduh hebat gitu. Jadi seperti itu kira-kira makanan dohir dan makanan batin. Jadi ngono jawaban yo ono ning kono lho. Lah apa sih kok ditakokno nang aku jadi takok sing rada sulit ngono lho Mas. Jadi saya tak mikir gitu loh. Tak Yang njaluk ilmu dohir, ilmu jasmani, ilmu rohani niku pripun? Nah, niku kaitannya sama itu. Kaitannya sama itu. Jadi ilmu dohir, ilmu batin. Kalau panjenengan ilmu batin itu apa perlu sinau? Enggak perlu. Sampeyan sinaune nang ndi? Bukune ilmu batin ra enek. Ilmu batin panjenengan ya maca katakan wiridnya Ba'alawi. Wiridnya Syekh Abdul Qadir Jailani, wiridnya apa namanya itu para ahli toriko, seperti itu. Dan itu cuma wasilah. Tapi nek panjenengan yakin bener, panjenengan itu niatnya apik ning donya gak tahu niat elek blas, yakin ning Gusti Allah, terus panjenengan ikhlas. Ya sudah, panjenengan bakal diinstal sendiri oleh Quran tadi loh yang saya ceritakan. Quran tadi akan menginstal diri kita. Quran itu akan menginstal diri kita sendiri. Gak usah dijaluk. Metu dewe nanti. Metu dewe. Panjenengan ini iso dewe. Tapi ojo ego loh. Ya jangan ego. Karena kita merasa tidak anu. Kalau begitu ego hilang meneh. Orang itu kalau sudah ego, sombong, udah hilang sendiri. Nggak ada. Jadi wong tanda-tanda ini wong sing duwe ilmu batin sing apik. Mesti tawaduknya luar biasa. Ya ora sombong, orang ngetokno. Nulungi wong, mari nulungi nangis. Wedi soalnya nanti orang itu cerita kepada orang lain. Itu aja. Nangis. Gitu. Nah, yang ilmu dohir gak usah ditakokno Mas. Ilmu dohir usah enek ketok nyapa ilmu dohir. Sing ditakokno ilmu batin wae. Ilmu batin mawon sing tanglet. Ilmu dohir pun barang pun ketok. Jadi ilmu dohir iki sampean sinau kuwi ilmu dohir. Bar kuwi panjenengan untuk gelar. Untuk gelar mari ngono stroke hilang kabeh ilmune, ijazahane dhek enek. Gitu apa mboten? Kecelakaan bus hilang kabeh wis. Ilmune apa mau ditakoni tola-tole gak ngerti. Seperti itu. Itu ilmu dohir. Kalau ilmu batin mboten. Ilmu batin tetap dia akan eksis. Kuat sekali, akan menjaga ruh dan akan menjaga tubuh. Sampai tak kei bocoran ilmu batin. Ilmu batin kalau sudah kuat, Mas, itu menjaga tubuh itu sampai 309 tahun Ashabul Kahfi. 309 tahun rusak apa mboten? Ora rusak. Darahnya tetap mengalir, gak ono stroke dalam tidur itu Ashabul Kahfi. Oh, itu stroke. Enggak ada. Enggak ada mimpi buruk itu enggak ada. Jadi orang kena apa stroke itu karena dia mimpi buruk ketika dia runtuh, terus kemudian lari-lari seperti keringat drama yang langsung hilang. Itu. Nah, Nabi Uzair 100 tahun, nah itu tak bocor. Jadi ilmu batin dampaknya terhadap itu sampai terjaga sedemikian rupa. Nah, kalau ilmu batin, kalau umpamanya katakan Ashabul Kahfi itu umpamanya telinganya diliboni semut, kira-kira piye? Umur saulan kira-kira gak ngantek. Tapi coba lihat aja mayatnya orang yang alim sekali. Gak ono sing jenenge semut apa piye rawan. Gitu loh, terjaga. Jadi itu dampaknya. Jadi kalau ilmu dohir wis ketok, itu wis ora perlu ditakoni, tapi ilmu batin seperti itu saja. Ustadz Agus, demikian saya mohon maaf apabila saya menyampaikan tadi bosoku gak karu-karuan nggih. Seperti itu kata. Bapak moderator, monggo Ustadz Habib. Monggo, silakan. Terima kasih Prof. Jazakumullah ahsanal jaza. Insya Allah sudah selesai Prof. Jadi mungkin ada yang disampaikan sebagai closing statement. Monggo saya persilakan dulu. Jadi ada satu ayat yang berbunyi Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wah, itu aja sudah cukup. Monggo dibacakan itu aja ayatnya jadi closing statement-nya saya seperti itu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa
yaghfir lakum. Demikian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah ahsanal jazak kepada Profesor Joko Subagio atas materi yang